Oke, selamat pagi semua. Oke, saya mulakan dengan kesyukuran. Saya bersyukur karena dipermudahkan segala semua urusan, isu dan juga cabaran. Tiada juga benda baru belajar, masih sama, sentiasa belajar dari semasa ke semasa dan belajar yang overlap. Mr. Jian dia suka panggil dia Mr. Jangan hidup hanya untuk jadi kaya, lalu melahirkan orang-orang kaya. Saya percaya kalau kita bilang orang itu bisa kaya karena hoki, bukan karena Tuhan. Saya mau bilang ini, pernahkah Anda melihat orang yang begitu santai hidupnya, gampang hidupnya, kerja dikit bisa kaya? Kerjaannya gampang banget tapi dia kaya. Kita bilang, nah ini hoki. Kemudian kita bilang orang bisa kaya karena dia pintar. Pintar cari duit. Tapi bukankah banyak orang pintar yang tidak banyak duit? Mungkin ada lagi yang bilang gini, aduh hoki nih anaknya cakep-cakep, pasti nanti dapatnya orang kaya. Saya ketemu banyak wanita cantik, tapi hidupnya tidak kaya. Dapat suami yang tidak kaya juga. Malah saya ketemu dengan beberapa istri yang sama sekali kurang cantik menurut saya dari ukuran manusia. Tapi mereka sangat diberkati. Nggak ada teorinya untuk jadi kaya. Hidup bukan butuh hoki, tapi butuh campur tangan Sang Ilahi. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mari jangan hanya ingin kaya, jangan hanya hidup untuk uang. Kejarlah hidup yang bermakna, hidup yang berarti bagi sesama. Mari kita lihat sama-sama dalam Lukas 12, orang kaya yang bodoh. Ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Menurut ukuran dunia, orang yang punya banyak itu orang kaya, tapi di mata Allah, dia tidak kaya. Kenapa? Karena dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia hidup hanya memperkaya dirinya sendiri. Jangan hanya hidup untuk mengumpulkan harta duniawi. Lukas 9 ayat 25 berkata gini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Pernahkah Anda saksikan hidup orang-orang kaya yang sia-sia? Hidupnya tidak bahagia. Makanya mereka cari hal-hal yang bisa membuat mereka bahagia dengan harta mereka. Kalau kita pikir harus punya banyak harta untuk bisa bahagia, lalu kenapa orang kaya pun cari kebahagiaan lewat harta mereka? Saya percaya kalau kita ingin bahagia, kita harus punya hidup yang berarti bagi sesama. Live for a good cause, not for applause. Hiduplah untuk sebuah tujuan, bukan hanya sekedar pengakuan. Hiduplah untuk sebuah tujuan yang baik, bukan sekedar mengejar nama baik. Lakukanlah yang benar, bukan untuk menjadi tenar. Hidup tuh menjadi berarti ketika kita bisa berkontribusi. Bagaimana seseorang dikatakan sukses adalah diukur dari seberapa banyak hidupnya membawa manfaat untuk hidup orang banyak. Hidup bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk berkarya dan menjadi berguna bagi sesama. Oke, itu sudah. Terima kasih.